Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Anda pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya ada orang yang kayaknya gampang banget bangkit kalau ditolak secara sosial, tapi ada juga yang rasanya terpukul banget? Pertanyaan bagus tuh. Hari ini kita mau kupas tuntas soal itu. Jadi, gimana keyakinan kita yang tersembunyi gitu ya, tentang sifat sosial, maksudnya kepribadian itu paten atau bisa diubah? Gimana itu ngaruh ke cara kita menghadapi tantangan sosial? Bahkan ke hubungan kita juga. Betul sekali. Sumber kita kali ini dari bab 10 buku Self Theories, karya Carol S. Dweck. Nah, misi kita hari ini, kita mau bedah nih, gimana keyakinan dasar yang seringnya kita nggak sadar, namanya teori implisit, tentang diri sendiri dan orang lain. Gimana itu ngebentuk tujuan sosial kita. Dan yang penting banget, cara kita ngatasin momen sulit kayak penolakan atau konflik. Siap ya, kita bongkar bareng-bareng. Siap banget. Dan ini topik yang relevan banget sih. Karena ya itu tadi, keyakinan dasar kita ini soal orang tuh emang begitu atau bisa berkembang, seringnya kan nggak kita sadari ya. Tapi dampaknya ke hubungan, ke ketahanan sosial kita itu luar biasa. Wah, iya bener juga. Nah, penelitian Dweck dan rekan-rekannya di bab ini nunjukin dengan jelas banget gimana pandangan ini ngebentuk respons kita ke dunia sosial. Yuk kita lihat gimana mereka mengungkapnya. Oke. Dulu kan kita pernah bahas ya soal teori kecerdasan yang tetap versus bisa berkembang, itu dan dampaknya ke prestasi akademis. Ternyata nih, pola pikir yang sama itu kuat juga pengaruhnya di arena sosial. Persis. Mungkin kita bisa mulai dari studi awal yang dibahas di bab ini. Kayaknya menarik tuh. Bisa banget. Studi klasik Goetz dan Dweck tahun 1980 itu emang titik awal yang bagus. Mereka ngamatin sesuatu yang ya kita semua mungkin pernah ngalamin lah. Anak-anak SD kelas 4 dan 5 nyoba gabung ke klub sahabat pena. Oh, sahabat pena. Jadi kayak situasi sosial biasa gitu ya? Iya, situasi standar. Tapi yang menarik itu reaksi mereka pas ketemu hambatan kecil. Ternyata beda-beda banget. Hambatan kayak gimana tuh? Terus gimana cara Dweck ngamatinnya? Jadi gini, anak-anak ini diminta nulis surat perkenalan diri buat daftar klub. Udah kirim surat nih, terus semuanya dikasih feedback yang sama. Perwakilan klubnya bilang, belum yakin gitu. Terus minta mereka coba nulis lagi. Ah, oke. Jadi semacam penolakan halus gitu ya? Sengaja didesain buat lihat reaksi mereka. Betul, penolakan sosial yang ambigu, ringan, biar kelihatan gimana anak-anak ini meresponsnya. Oke, penolakan halus. Saya bayangin pasti ada yang langsung semangat nulis lagi, tapi ada juga yang mungkin jadi ragu, atau malah, ya udah deh, gitu. Apa temuannya? Nah, persis kayak gitu. Ada dua pola respons yang kontras banget. Sebagian anak pas diminta coba lagi, mereka benar-benar revisi suratnya. Nambahin detail baru, usaha lebih keras biar kedengaran lebih ramah, lebih menarik. Oh, jadi berusaha memperbaiki ya? Iya, ini yang Dweck sebut respons berorientasi penguasaan atau mastery oriented. Mereka lihat ini sebagai kesempatan buat perbaiki diri, ngatasin tantangan, tapi ada kelompok anak lain yang reaksinya beda banget. Gimana tuh reaksi kelompok yang satunya? Mereka cuma kirim ulang surat yang sama persis. Nggak ada usaha perbaikan sama sekali. Loh? Kok gitu? Seolah-olah mereka mikir, ya inilah saya mau diterima atau enggak. Ini nunjukin pola respons ketidakberdayaan atau helpless. Kayak nyerah gitu aja ngadepin hambatan kecil itu. Wow, beda banget ya. Reaksinya cuma dari penolakan ringan gitu. Penelitiannya lihat nggak sih? Kenapa mereka bisa bereaksi beda gitu? Apa yang ada di kepala anak-anak yang cuma kirim ulang surat itu? Nah, ini nyambungnya ke atribusi. Maksudnya, cara mereka ngejelasin penyebab penolakan itu. Anak-anak yang usahanya paling keganggu, yang cenderung kirim ulang surat tanpa diubah, itu mereka yang cenderung nyalahin diri sendiri secara umum dan permanen. Nyalahin diri sendiri gimana maksudnya? Mereka mikir mungkin aku emang nggak pinter gaul, atau aku nggak punya bakat buat ini. Pola pikir ini mirip banget sama respons helpless pas gagal di sekolah nyalahin kurangnya kemampuan bawaan yang dianggap nggak bisa diubah. Ah, iya iya. Jadi kayak kalau nilai jelek dianggap bukti aku bodoh. Nah, penolakan sosial dianggap bukti aku emang nggak bisa temenan. Ini jadi mikir nih, jangan-jangan tujuan orang pas berinteraksi sosial itu emang udah beda dari awal. Tepat sekali. Kalau kita lihat reaksi yang beda banget padahal tantangannya sama, ya logis dong kalau kita tanya tujuan mereka pas interaksi itu emang beda kali ya. Bener juga. Nah, penelitian selanjutnya oleh Erdely dan teman-temannya tahun 97 itu menggali ini lebih dalam. Mereka adaptasi konsep tujuan dari dunia akademis ke dunia sosial.
Mereka nemuin ada 2 orientasi tujuan sosial utama. Apa aja tuh 2 tujuan itu? Bedanya gimana? Pertama, ada tujuan performa sosial. Fokus utamanya itu ya dapat validasi dari luar. Orang dengan tujuan ini pengen dinilai positif sama orang lain. Kelihatan populer, pinter, gaul, disukain. Yang paling penting mereka tuh termotivasi banget buat menghindari penilaian negatif atau penolakan. Jadi kayak panggung pembuktian gitu ya? Iya, interaksi sosial itu panggung buat nunjukin kemampuan sosial mereka. Nah, yang kedua, ada tujuan belajar sosial. Fokusnya beda. Ini lebih ke pengembangan diri, ningkatin skill sosial. Oh, jadi lebih ke prosesnya ya? Betul. Mereka lihat interaksi sebagai kesempatan buat belajar cara berhubungan yang lebih baik, ngertiin orang lain, tumbuh secara pribadi. Nggak terlalu pusing soal dinilai saat itu juga. Jelas banget bedanya ya. Satu pengen dinilai bagus, satunya pengen jadi lebih bagus. Terus gimana Eardley dan timnya nguji dampak langsung 2 tujuan ini ke respon pas ditolak? Mereka pakai lagi skenario klub sahabat pena yang tadi itu. Cerdik emang. Tapi kali ini sebelum anak-anak nulis surat, instruksinya dimanipulasi. Biar ngarahin mereka ke salah satu tujuan. Dimanipulasi gimana? Satu kelompok dikasih tahu kalau tugas ini tuh tes buat lihat seberapa bagus kemampuan bertemanmu. Nah, ini kan jelas ngedorong tujuan performa. Kelompok lain dibilangin, ini kesempatan bagus buat latihan dan ningkatin caramu berteman. Ini ngedorong tujuan belajar. Wah, pinter juga ya misahinnya gitu. Terus, apa yang terjadi pas 2 kelompok ini dapat feedback belum yakin yang sama kayak di studi sebelumnya? Hasilnya, wah kuat banget ngonfirmasi hipotesisnya. Anak-anak yang diarahkan ke tujuan performa, habis ditolak ringan itu, mereka nunjukin pola helpless. Helpless lagi? Gimana bentuknya? Surat kedua mereka jadi cenderung lebih pendek, kurang personal, kayak narik diri gitu, mungkin biar nggak dinilai lagi. Terus pas ditanya kenapa surat pertama ditolak, mereka lebih mungkin nyalahin kekurangan diri yang permanen. Mungkin aku emang orangnya ngebosenin. Aduh. Terus, gimana dengan kelompok yang didorong buat belajar? Nah, ini beda banget. Mereka nunjukin pola mastery oriented yang jelas. Surat kedua mereka cenderung lebih panjang, tepat terbuka, malah ada yang nambahin ekspresi positif baru. Wah, malah lebih semangat ya? Iya, pas ditanya soal penolakan, mereka cenderung nyalahin faktor yang bisa diubah. Mungkin surat pertamaku kurang detail, atau aku harus coba cara lain deh. Mereka lihat itu sebagai masukan buat perbaikan, bukan penghakiman final. Ini benar-benar mencerahkan sih. Jadi bukan cuma penolakannya, tapi tujuan yang kita bawa pas interaksi sosial, apa kita cari validasi atau pertumbuhan, itu nentuin banget gimana kita bakal bereaksi pas susah. Ini bikin saya mikir lagi nih, beda tujuan sosial ini datangnya dari mana ya? Akarnya apa gitu? Jangan-jangan ada hubungannya sama keyakinan kita yang lebih dasar lagi soal sifat manusia. Nah, Anda nangkap benang merahnya pas banget. Disinilah kita masuk ke intinya teori Dweck. Teori implisit tentang kepribadian. Sama kayak keyakinan soal kecerdasan, Dweck nemuin ada 2 pandangan dasar yang beda soal sifat-sifat personal dan sosial. Apa aja tuh pandangannya? Yang pertama, teori entitas. Ini keyakinan kalau kualitas personal seseorang, kayak kepribadian, ramah enggaknya, pinter enggaknya secara sosial, itu sifat bawaan yang tetap. Kayak udah terukir di batu gitu, susah atau nggak mungkin diubah signifikan. Orang tuh ya emang gitu adanya gitu. Oke, itu yang pertama. Terus lawannya? Pasti yang percaya bisa berubah ya? Betul. Itu namanya teori inkremental. Ini keyakinan kalau kualitas personal itu lebih kayak otot atau skill. Bisa dikembangin, dibentuk, diubah lewat usaha, belajar, pengalaman. Orang tuh bisa tumbuh dan berubah secara mendasar. Oke, jadi ada 2 kubu nih. Sifat itu tetap atau sifat itu bisa berkembang. Nah, penelitiannya gimana secara spesifik ngehubungin keyakinan ini sama pilihan tujuan sosial, performan, versus belajar yang tadi kita bahas? Penelitian Eardley tadi dan juga studi lain oleh Kamens dan rekan-rekannya tahun 96 yang nanti kita bahas juga, itu secara konsisten nemuin hubungan yang kuat banget. Mereka ngukur teori implisit partisipan, apakah mereka cenderung entitas atau inkremental, terus dilihat hubungannya sama tujuan sosial mereka. Hasilnya gimana? Hasilnya jelas banget. Orang yang pegang teori entitas percaya sifat itu tetap, secara signifikan lebih mungkin milih tujuan performa sosial. Kenapa? Ya karena mereka percaya sifat itu tetap. Jadi fokusnya ya ngebuktiin kalau mereka punya sifat yang bagus dan menghindari situasi yang bisa ngebuktiin sebaliknya. Mereka haus banget validasi dan takut banget ditolak, bahkan penolakan kecil sekalipun.
Sementara mereka yang percaya sifat bisa berkembang, yang incremental. Nah, mereka cenderung nggak terlalu terpaku sama tujuan performa. Karena percaya sama potensi perubahan dan pengembangan, mereka lebih alami milih tujuan belajar sosial. Interaksi dilihat sebagai tempat latihan dan tumbuh, bukan ajang pembuktian akhir. Jadi kesimpulannya, Nilai. Dan ini bikin mereka lebih rentan sama respons helpless pas ketemu kritik atau penolakan. Jadi, kerangka kerja dari dunia akademis itu ternyata berlaku juga di dunia sosial. Kuat banget. wah ini implikasinya gede banget ya. Jadi keyakinan kita yang paling dasar soal orang bisa berubah atau enggak, itu benar-benar nyebar ke cara kita madepin tiap interaksi sosial. Ini berlaku juga nggak sih di konteks yang lebih personal, lebih intim gitu? Kayak hubungan romantis misalnya? Oh jelas berlaku, bahkan mungkin efeknya lebih kuat di sana. Penelitian oleh Cummins dan teman-temannya tahun 96 itu secara khusus lihat ini di mahasiswa yang punya hubungan romantis. Mereka nanyain pertanyaan mendasar. Dalam hubungan, Anda tuh lebih cari validasi pasangan yang bikin Anda ngerasa hebat, sempurna, naikin citra Anda, atau Anda lebih cari pertumbuhan, pasangan yang nantang Anda, bantu ngatasin kelemahan, dorong Anda berkembang. Pertanyaan yang dalam juga ya. Gimana mereka hubungin preferensi tujuan ini sama teori entitas incremental tadi? Mereka ukur dulu teori implisit mahasiswanya tentang tipe orang, sifat dasar bisa berubah nggak, pakai kuesioner standarnya Dweck. Terus mereka kasih kuesioner lain yang khusus dibuat buat ngukur seberapa besar mahasiswa itu mentingin tujuan validasi versus tujuan pertumbuhan dalam hubungan romantis ideal mereka. Dan hasilnya gimana nih? Apa keyakinan soal sifat manusia nentuin apa yang dicari dalam cinta? Hasilnya signifikan banget dan konsisten. Mahasiswa yang pegang teori entitas percaya sifat tetap, itu nyata banget jauh lebih mentingin tujuan validasi dalam hubungan. Mereka pengen pasangan yang mengkonfirmasi kualitas positif mereka. Oke, jadi cari pembenaran gitu ya? Bisa dibilang gitu. Sebaliknya, mahasiswa dengan teori incremental percaya sifat bisa berkembang secara signifikan lebih tertarik sama tujuan pertumbuhan. Mereka cari hubungan yang bisa jadi tempat buat kembangin diri bareng pasangan. Wah, menarik. Dan penting juga nih, penelitinya ngecek bias social desirability. Tahu kan, kecenderungan jawab biar kelihatan baik? Nah, itu nggak ditemukan perbedaan. Jadi ini kayaknya emang nunjukin preferensi asli mereka. Ini benar-benar ngubah cara pandang soal dinamika hubungan ya. Bukan cuma soal klik atau enggak, tapi juga soal kita lihat hubungan itu kayak cermin, buat kagum sama diri sendiri, atau kayak gym, buat latihan jadi lebih baik. Terus, saya ingat kayaknya ada satu lapisan keyakinan lagi yang diteliti ya. Bukan cuma soal orangnya, tapi soal hubungan itu sendiri. Ah, iya betul. Anda pasti merujuk ke karya penting J. Raymond Nee tahun 1998. Dia bawa konsep teori implisit ini selangkah lebih maju lagi. Dia lihat keyakinan orang tentang sifat alami dari hubungan romantis itu sendiri. Dan lagi-lagi, dia nemuin dua keyakinan utama yang paralel sama entitas dan incremental. Apa aja tuh dua keyakinan soal hubungan ini? Ini mirip banget sama teori entitas. Orang dengan keyakinan ini percaya kalau kecocokan dan suksesnya hubungan itu ya udah ditentuin dari awal, kayak takdir gitu. Anda tuh ditakdirkan bareng atau enggak. Kalau hubungan terasa susah, itu tandanya emang nggak cocok. Jadi kayak jodoh nggak akan kemana, atau kalau bukan jodoh, ya udah gitu ya? Nah, semacam itu. Kedua, keyakinan pertumbuhan, growth belief. Ini paralel sama teori incremental. Orang dengan keyakinan ini percaya kalau hubungan yang kuat dan memuaskan itu dibangun lewat usaha, kerjasama, ngatasin perbedaan, belajar dari konflik. Masalah itu bukan tanda akhir dari ketidakcocokan, tapi tantangan buat dihadapi bareng. Oke, sudah jodoh versus jodoh itu diusahakan. Gimana nih nguji dampak nyata dari keyakinan takdir versus pertumbuhan ini ke hubungan? Maksudnya ke kelangsungan dan kualitasnya gitu. Dia bikin studi longitudinal yang teliti. Dia ikutin sejumlah mahasiswa yang lagi pacaran selama 6 bulan. Di awal, dia ukur seberapa kuat keyakinan takdir dan pertumbuhan mereka. Terus, dia pantau gimana hubungan mereka berkembang, termasuk gimana mereka respon stres atau konflik yang muncul. Studi longitudinal ya, jadi diikuti perkembangannya. Apa temuan kuncinya? Gimana keyakinan ini nentuin nasib hubungan mereka?
Temuannya meyakinkan banget. Mereka yang punya keyakinan takdir kuat cenderung lebih cepat nilai hubungan dan pasangan. Kalau di awal udah ngerasa nggak puas, hubungannya cenderung lebih cepat putus. Yang penting nih, pas ngadepin stres berat dalam hubungan, misalnya berantem hebat, mereka cenderung nunjukin respons helpless. Helpless lagi. Contohnya gimana? Ya, narik diri secara emosional, nyalahin hubungannya. Emang kita nggak cocok, atau bahkan ya udah putus aja. Waduh, terus gimana dengan mereka yang percaya hubungan itu bisa tumbuh? Pola mereka beda jauh. Penganut keyakinan pertumbuhan yang kuat, nunjukin komitmen lebih besar, pendekatannya jangka panjang. Datanya nunjukin mereka cenderung punya hubungan singkat, one night stand, lebih sedikit, dan pacarannya lebih lama. Terus kalau ada masalah? Nah, pas ngadepin konflik atau stres, mereka lebih mungkin ngelakuin coping aktif. Mirip mastery orientation lah. Mereka usaha komunikasi, cari solusi bareng, lihat masalah sebagai kesempatan buat perkuat ikatan, dan belajar lebih banyak soal pasangan dan diri sendiri. Wah, jadi lingkaran ini nyambung semua ya? Mulai dari keyakinan dasar kita soal sifat manusia itu tetap atau bisa berkembang, itu ngebentuk tujuan kita pas interaksi. Cari validasi atau pertumbuhan. Terus, itu ngaruh ke cara kita respons penolakan. Dan bahkan, keyakinan kita soal sifat hubungan itu sendiri, takdir atau pertumbuhan, itu juga ngebentuk cara kita ngadepin naik turunnya hubungan. Luar biasa ya dalamnya pengaruh keyakinan implisit ini. Terus, apa nih rangkuman paling penting yang bisa diambil sama Anda, pendengar kami, dari semua ini? Ya, poin kuncinya begini. Kerangka berpikir yang sama yang ngejelasin kenapa ada orang gigih belajar dari salah di sekolah sementara yang lain ngerasa gagal total, itu ternyata berlaku sama kuatnya di arena sosial dan hubungan. Keyakinan Anda yang tersembunyi, apa Anda lihat kualitas sosial kayak kepribadian, ramah, potensi hubungan, itu sebagai sesuatu yang udah final, atau sesuatu yang bisa diasah, itu secara fundamental ngebentuk tujuan Anda pas interaksi sama orang lain. Dan yang paling penting, menentuin ketangguhan Anda pas berhadapan sama penolakan, kritik, atau konflik. Oke, mari kita simpulkan ya pembahasan mendalam kita dari bab 10 buku self-theories ini. Intinya, teori implisit Anda, keyakinan Anda soal sifat sosial itu tetap atau bisa berubah inkremental, itu punya efek domino yang kuat banget. Betul. Keyakinan ini cenderung ngarahin Anda ke tujuan tertentu dalam situasi sosial. Cari validasi performa atau cari pengembangan diri, belajar. Nah, tujuan ini, giliran berikutnya, sangat ngaruh ke cara Anda respons kesulitan sosial apa. Anda cenderung nyerah, helpless, atau usaha lebih keras dan belajar, mastery oriented. Dan itu berlaku juga ke keyakinan soal hubungan, takdir atau pertumbuhan. Ya, benar. Pola yang sama terus berulang ya. Dan ini bukan cuma konsep abstrak loh ya, ini tuh bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari mutusin maunya apa orang asing atau enggak, gimana respon kritik dari teman, sampai gimana kita ngadepin argumen sama pasangan. Keyakinan dasar ini tuh kayak software yang jalan di belakang layar, ngebentuk pengalaman sosial kita. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin pertanyaan reflektif buat Anda bawa pulang. Setelah dengar ini semua, gimana kalau Anda mulai coba sadari teori implisit Anda sendiri soal sifat sosial, baik soal diri Anda maupun orang lain? Pertanyaan bagus tuh. Kira-kira kesadaran ini bisa nggak ya ngubah cara Anda deketin pertemuan baru? Atau cara Anda ngatasin beda pendapat dalam hubungan yang udah ada? Apakah ada lebih banyak ruang buat lihat potensi pertumbuhan di diri Anda dan orang lain, bahkan pas tantangan sosial terasa berat atau nyakitin? Coba direnungkan ya. Sebuah perenungan yang menarik. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya ya.